Pondasi Kuat. Halo Sobat Anti Korupsi, selamat datang di Pondasi Kuat, podcast dengan komutasi. Podcast kedua kali ini dengan tema komutasi dari generasi ke generasi. Di sini kita ditemani dengan tamu-tamu yang istimewa, di mana kita bakal ngulik lebih jauh, lebih dekat, dan lebih dalam dengan satu yang lainnya. Siapakah mereka? Yuk kita kenalin satu persatu. Di sini ada Kak Timothy Ivan Triyono. Beliau adalah ketua komutasi pertama yang mengambil peran penting dalam berdirinya komutasi. Yang kedua ada perwakilan dari komutasi 2 yaitu Kak Wirangga. Beliau akan menjelaskan bagaimana komutasi itu dapat mengembangkan kegiatannya. Ada juga Kak Eskiel OB Dioneda. Beliau sebagai ketua komutasi ketiga di masa kepemimpinannya beliau berhasil mengembangkan komutasi ke universitas lain, yaitu dengan mendirikan komutasi di Universitas Jenderal Sudirman. Yang terakhir ada Kak Thomas Aquinas Yuda Buana Putra. Beliau merupakan ketua komutasi yang sekarang nih. Kita tunggu apa aja sih kegiatan komutasi 4? Nah, kita akan mulai berbincang dari ketua komutasi pertama yaitu dari Kak Timothy Ivan Triyono. Halo Bang Ivan, apa kabarnya nih Bang? Sudah beberapa bulan ini kan kita menjalani masa work from home. Apa nih kesibukannya Bang Ivan? Ya, to be honest sih sebenarnya saya nggak ngerasain work from home ya, karena tadi aja saya baru dari Bintaro terus ke Serpong gitu. Sebenarnya nggak ada apa ya. Ya sebenarnya tergantung pekerjaan kalian gitu ya. Mungkin ada pekerjaan yang bisa work from home, ada yang belum bisa work from home, dan kebetulan saya belum bisa work from home gitu. Oh iya Bang, Bang Ivan ini kan sebagai ketua komutasi pertama sekaligus pendiri komunitas anti korupsi FHUAJY. Boleh tahu nggak sih Kak bagaimana usaha Bang Ivan nih dalam mendirikan komunitas ini, terus perjuangannya tuh gimana sih dalam mendirikan komunitas ini? Terus kan aku juga pernah baca nih artikel kalau komutasi pertama ini tuh pernah mengundang seorang Najwa Shihab dalam sebuah diskusi. Bagaimana sih Kak ceritanya tuh? Oke, sebenarnya mungkin saya perlu menjelaskan dulu bahwa pendiri komutasi itu bukan hanya saya. Jadi komutasi itu didirikan oleh 5 orang. Ada saya, ada Jaya, lalu ada Erika, ada Gea, dan juga Yasinta. Jadi 5 orang ini adalah pengurus BPH di komutasi pertama yang memang membantu saya untuk mencari pengurus ya. Dan Wirangga ini juga salah satu orang yang berada di komutasi 1 dan juga komutasi 2 gitu. Dan saat itu Jaya, Erika, Yasinta, dan juga Gea yang membantu saya untuk merekrut Wirangga dan teman-teman gitu. Kalau perjalanannya sih bisa dibilang cukup singkat ya, karena waktu itu saya ada sebuah acara di Balai Kota Jogja gitu. Tiba-tiba ada teman-teman dari KPK nyamperin, ngobrol, minta saya buat untuk di Fakultas Hukum Atmajaya, karena memang Atmajaya itu salah satu kampus yang belum punya komunitas anti korupsi. Akhirnya TikTok itu berjalan, lalu saya coba sounding ke Pak Diartana yang saat itu masih waktu dekan 3, gayung bersambut, dan ya proses pembentukan komutasi itu akhirnya terbentuk. Lalu kalau soal sebenarnya itu bukan program kerja yang terencana ya, mungkin nanti Mira bisa kita bahwa Najwa itu ya by condition aja, ada kemungkinan untuk kita datangkan, lalu kita coba approach, dan saat itu ya saya, Mira, dan teman-teman yang lain tuh berjuang mati-matian juga untuk membuat acara itu terjadi ya. Kalau dibilang struggle, mungkin lebih ke struggle internal ya, karena kami organisasi baru dan mungkin saya belum punya pengalaman leadership yang cukup untuk mengkoordinasikan teman-teman pengurus. Mungkin problem internalnya mulai muncul ketika membuat acara kedua itu. Ya itu untuk sebuah pelajaran untuk komutasi ya, terutama untuk Erika, untuk OB, dan juga Yuda kedepannya supaya lebih baiklah daripada ketua komutasi yang sebelumnya. Jadi struggle-nya paling struggle internal aja sih kalau saat bikin acara Najwa.
Luar biasa sekali ya Kak, perjuangan komutasi pertama sebagai organisasi yang baru, tapi sudah bisa mengundang narasumber-narasumber yang hebat. Oh ya Kak, aku juga ingin tahu nih Kak, terkait anti korupsi. Nah, komutasi kan sebagai salah satu wadah dalam menyuarakan semangat anti korupsi, terutama buat generasi-generasi muda. Apa nih pandangan Bang Ivan terkait anti korupsi di masa sekarang, terutama peran milenial itu sendiri serta peran komutasi? Ya, kalau untuk korupsi sendiri sebenarnya kita tidak perlu bicara korupsi yang muluk-muluk ya, cukup yang simpel saja. Contohnya tadi juga saya baru melakukan korupsi nih, disadari atau enggak saya baru korupsi waktu. Kita janji jam 7, ternyata saya lewat dari jam 7 lah. Itu juga salah satu bentuk korupsi. Jadi korupsi mungkin kalau kita bicara tentang undang-undang tipikor, lalu undang-undang KPK mungkin akan sangat kompleks ya. Mungkin kita bisa lihat aja dalam kehidupan sehari-hari kita korupsi itu apa saja gitu ya. Nah, mungkin saat kita disuruh orang tua untuk beli sesuatu di warung, ternyata kembaliannya nggak kita kembaliin gitu ya, malah kita ambil. Nah, itu mungkin salah satu bentuk korupsi gitu. Kalau anti korupsi sendiri sebenarnya itu salah satu gerakan untuk melakukan pencegahan korupsi gitu ya. Yang namanya juga anti korupsi. Sebenarnya tindakannya banyak gitu, ada banyak cara. Maka dari itu mungkin program kerja yang diutamakan oleh Komutasi 1, 2, 3, dan 4 mungkin bisa berbeda-beda karena mungkin cara kita untuk mengimplementasikan anti korupsi itu sendiri bisa beda-beda. Cara kita menafsirkan anti korupsi itu sendiri bisa berbeda-beda gitu ya. Kalau bicara anti korupsi di kalangan mahasiswa ya mungkin kalau kita bicara di Atmajaya ya fingerprint, lalu kabur gitu ya, ini juga salah satu bentuk korupsi. Lalu ya semacam ini kita lagi kuliah online gitu ya, di Atmajaya masih daring kan, terus tiba-tiba kalian cuma numpang absen doang, cuma nongolin akun aja di Zoom gitu, tapi nggak ikut kuliah. Nah, itu juga korupsi sih, itu mungkin yang untuk cukup dekat dengan mahasiswa gitu ya. Yang terakhir nih Bang, apa harapan Bang Ivan nih untuk Komutasi 4 ini yang baru saja dilantik nih, terutama di masa pandemi ini, agar terus menyuarakan semangat anti korupsi? Oke, pertama-tama saya mau ngucapin selamat dulu buat Yuda dan juga Heli ya, dan juga teman-teman yang lain di Komutasi 4. Maaf kemarin belum bisa gabung di acara LKTI dan juga event sporty, maaf sekali belum bisa gabung. Harapannya pasti begini ya, semakin besar angkanya itu maka beban itu akan semakin besar. Misalkan dari Komutasi 4, nanti untuk Komutasi 5 juga bebannya akan semakin besar. Beban apa? Beban ekspektasi itu pasti akan jauh lebih besar. Misalkan Komutasi 3 zamannya OB berhasil melakukan inisiasi ini, gerakan-gerakannya ternyata direspon baik oleh mahasiswa dan juga masyarakat. Pasti akan jadi beban juga untuk Komutasi 4. Akan ada di pundak itu beban ekspektasi namanya. Jadi Komutasi 4 diharapkan bisa jauh lebih hebat dari Komutasi 3 dan sebagainya. Tapi whatever it is gitu, jangan terlalu peduli dengan yang namanya beban-beban itu. Jangan terlalu dipusingkan dengan ekspektasi orang gitu ya. Yang penting kalian yakin aja bahwa yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan Komutasi itu sendiri gitu. Mau besar, mau kecil ya, mau viral atau enggak ya, yang penting kalian lakuin aja dulu gitu. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini juga paling yang bisa kita lakuin hanya online kan. Saya cukup apresiasi kemarin kita bikin lomba poster gitu ya, posternya bagus-bagus, bukan secara desain saja tapi secara konten juga bagus dan berisi, muatannya berbobot. Jadi lakukan aja terus, coba di-review dari Komutasi 1, 2, 3, apa yang baik dan apa yang kurang, lalu disusun kembali, diperhatikan apa yang kurang, lalu dikembangkan. Saran saya sih coba kembali buat sekolah integritas ya untuk pelatihan internal ya, karena mungkin kalau nggak salah di kejadian Komutasi 2 atau 3 gitu ya, ada pengurus yang dikeluarin, saya lupa,
2 atau 3 gitu kalau mungkin itu yang bisa lebih didekatkan lagi untuk teman-teman komutasi di periode yang keempat ini, supaya di dalam di dalam internal kita sendiri kita benar-benar menjaga integriti kita. Jangan sampai kita dicap, oh lu anak komutasi kok ternyata begini. Meskipun itu bukan berarti kita anak komutasi kita harus sempurna, kita anak komutasi kita harus benar-benar jujur gitu ya. Tapi yang paling penting lakukan aja yang menurut kalian baik ya, just do it. Itu deh. Oke Bang Ivan, terima kasih nih atas waktunya, kita udah bisa saling sharing. Semoga sharing yang diberikan Bang Ivan ini bisa membangun semangat kita dalam menyuarakan anti korupsi. Oke, saya lanjut. Terima kasih juga untuk Bang Ivan atas informasinya. Menarik sekali, terutama mengenai sekolah integritas. Yang kedua ada Kak Wirangga, yang merupakan perwakilan dari komutasi periode kedua, yang pada masanya menjabat sebagai Humas. Halo Kak Wirangga, apa kabar nih Mas? Saya panggil Mas Wirangga, boleh ya? Selamat malam, ya selamat malam semuanya. Salam sehat buat teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Amin, amin Mas. Mungkin sedikit saja dari pengurus komutasi 2. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Imadi Wirangga Kusuma, panggil saja Wirangga. Jadi saya itu kebetulan sebagai koordinator divisi Humas dan Kerjasama pada periode kedua komutasi. Jadi sebelumnya juga saya sempat menjadi koordinator juga di divisi pendidikan di komutasi part yang pertama. Itu Mas Nicholas. Oke. Mas Wirangga lagi sibuk apa nih di tengah pandemi kalau boleh tahu? Iya, jadi kebetulan aku itu baru lulus, baru di wisuda secara dalam jaringan itu pada Agustus lalu, dan sebenarnya dari bulan Juni, cuma di wisuda baru ini. Nah sekarang sih kegiatannya memang ini untuk persiapan magang juga untuk persiapan dalam advokat juga, dan kebetulan kemarin itu sempat mengikuti pelatihan mediator juga, dan sempat sudah diangkat juga sebagai mediator. Wah, luar biasa sekali Mas, luar biasa. Oke, mengenai komutasi 2 Mas, itu kan saya juga pas awal-awal saya ikut komutasi itu kan saya juga baru tahu ternyata di zamannya Mas Wirangga atau zamannya komutasi kedua itu ternyata mengundang Novel Baswedan. Nah itu boleh sharing nggak itu bagaimana prosesnya mungkin atau jalan lingkup-lingkupnya di selama periode kedua gitu Mas? Ya, mungkin sebelum itu, periode kedua itu kan sebenarnya dipimpin oleh Erika pada saat itu, dan banyak sekali sebenarnya beberapa istilahnya program-program kerja yang kita laksanakan yang memang kita reformulasikan untuk mengikuti perkembangan juga. Salah satunya adalah diskusi yang memang kita anggap penting untuk kita bahas juga, yaitu kasus yang viral juga di Indonesia, yaitu kasusnya Novel Baswedan. Nah kebetulan saya juga sebagai moderatornya Novel Baswedan pada saat itu, sekaligus juga sharing juga mengenai kegiatan-kegiatannya itu. Memang di tengah kontroversial kasusnya Novel Baswedan itu, kita juga berhati-hati dan juga was-was juga mengadakan suatu diskusi yang cukup menurut kita cukup sensitif pada saat itu dibahas. Jadi puji syukurnya juga acara itu dapat berlangsung secara lancar. Pak Novel juga menyambut dengan baik, dan acara juga berlangsung sampai akhir dengan antusias yang sangat besar juga. Dan syukur pada saat itu belum ada pandemi COVID-19, jadi kita bisa bertemu langsung dengan Mas Novel pada saat itu. Dan jujur, saya sendiri sebagai moderator pada saat itu tuh memang merasa sedikit ada rasa was-was, karena pada saat itu sekitar beberapa bulan setelah Novel Baswedan disiram air keras dan dia pulang dari Singapura, kita berani untuk mengundang beliau untuk datang. Itu merupakan
hal yang luar biasa gitu menurut kami semua, karena adanya keberanian juga bagi kami. Dan ya sekali lagi sih syukur aja sih karena dari awal sampai akhir diberkati juga dan bisa terlaksana dan benar-benar buka cakrawala kita sih mengenai kasus Mas Novel, dan nama kampus juga sih syukurnya juga naik juga sih gitu, banyak pemberitaan juga syukurnya sama nama komunitas. Oke, wah, luar biasa banget ya bisa undang komunitas ini. Iya, syukur. Oke, ini kan mungkin yang terakhir untuk Mas Wirangga sebelum nanti lanjut ke Mas Sobri. Menurut Kak Wirangga nih, ini kan lagi masa pandemi ya, orang-orang lagi susah dan juga mungkin bahkan organisasi pun banyak juga istilahnya tidur ya. Apa yang harus dilakukan agar semangat anti korupsi itu tetap berjalan gitu, walaupun situasinya bahkan lagi tidur gitu? Ya, sebenarnya semangat anti korupsi itu sudah harus ditanamkan ya dari dalam diri teman-teman pengurus komutasi, terutama komutasi yang saat ini sedang menjadi pengurus, teman-teman komutasi saat ini yang sedang menjadi pengurus di komutasi part 4. Jadi bangun integritas diri mulai dari hal-hal yang dini saja. Jadi walaupun dalam keadaan COVID-19 ini sejujurnya ada hal yang positif juga yang bisa kita ambil seperti itu. Salah satunya adalah ya memang kita bisa mengadakan berbagai acara yang tidak harus bertemu secara langsung, dan itu juga mempersingkat waktu dan juga menghemat biaya, menghemat tempat juga. Nah, jadi inilah kesempatan kalian untuk istilahnya menginfluence beberapa orang dan mungkin banyak orang untuk ayolah di tengah pandemi ini kita harus tetap bangkit juga, tetap jaga kesehatan dan juga tetap tetap produktif juga dan tetap menjaga nilai-nilai integritas. Nilai-nilai integritas itu kan bukan hanya pada kita harus bertemu tetap langsung, harus harus dalam suatu kegiatan yang besar, tapi hal-hal yang sederhana seperti dicontohkan Bang Ivan tadi juga bisa kita lakukan seperti itu. Dan saran saya sendiri untuk pengurus komutasi selanjutnya ya tetap jaga integritas juga, mulai dari Zoom itulah yang tadi, jangan sampai ada titip Zoom padahal kalian tidak ada berangkat kuliah pagi atau dan lain-lainnya, cuma tinggal diam di tempat dan mengikuti kuliah di tempat rumah kalian masing-masing, ya silakan ikuti dengan baik. Dan jangan sampai ada pengurus yang melanggar sumpah atau integritas, istilahnya apa yang telah dijanjikan seperti itu. Karena pengalaman kami di pengurus komutasi 2 ini, pengurus komutasi 2 kami mendapatkan pengalaman yang betul-betul menampar bagi kami semua, bahwa pengurus komutasi itu bukan hanya sekadar suatu integritas yang di luar saja, di luar dirinya, tapi juga dari dalam dirinya. Salah satu contoh adalah pada saat kami di pengurus komutasi yang kedua, itu salah satunya kebetulan juga anggota saya di divisi humas itu harus kami berhentikan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, yang tentu mencoreng nama kami yang telah susah payah untuk membangun nama baik komutasi. Mungkin itu saja buat teman-teman semuanya, dan sukses selalu buat teman-teman dari pengurusan komutasi part 4. Tetap jaga kesehatan, tetap produktif walaupun di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Tetap menjadi apa yang kalian inginkan, bukan diinginkan orang lain. Itu jangan, kita tidak harus mengikuti standar masyarakat, tapi kita bisa membuat hal-hal yang sederhana yang tentu berdampak penting bagi masyarakat. Mungkin begitu. Salam sehat buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak Wirangga untuk harapan-harapannya. Ya, semoga kami komutasi bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Sekarang kita lanjut, yang ketiga ada Kak YSK OB. Beliau merupakan Ketua Komutasi 3. Halo B, apa kabarnya Kak? Halo, Vivi ya tadi ya? Bukan ya? Halo Kak Gebi. Halo Gebi. Iya Kak. Halo, semoga dalam keadaan yang sehat ya Kak. Sehat.
Oh ya, kalau boleh tahu apa sih Kak kesibukannya di keadaan pandemi saat ini? Kalau kesibukan sekarang ini pastinya kuliah, karena ngambil PLKH juga, ngambil beberapa praktek, dan asistensi tenaga ahli di DPRD sekarang. Oke, Bisa sharing juga Kak terkait komutasi ketiga, terkait temu komutasi di semua universitas di Indonesia itu yang dilakukan oleh UI dan berbagai pengalaman yang KUB lakukan saat memimpin komutasi 3 nih Kak. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman Komutasi 4 udah mengadakan podcast episode 2 ini. Ini kemajuan juga karena di Komutasi 3 kemarin, podcast itu ada di akhir-akhir, nggak dilanjutin lagi, jadi ini merupakan kelanjutannya juga. Keren banget teman-teman Komutasi 4. Nah, langsung aja cerita di Komutasi 3. Sebenarnya banyak banget sih teman-teman, dari hal yang seneng banget sampai sedih banget dan campur aduk itu ada. Hal yang didapatkan misalnya hal-hal kecil sampai hal-hal besar tuh ada banget di Komutasi 3. Jadi apa ya teman-teman ya, sebenarnya banyak banget sih yang didapat juga. Kalau pengalamannya gimana, pastinya seru banget sih. Seru banget karena di komutasi juga itu nggak ada gap kayak gini ya teman-teman. Lihat komutasi 1, 2, 3, dan 4 ini, walaupun Bang Ivan lebih senior dan Kak Wirangga juga lebih senior, tapi tetap humble gitu loh, tetap mau kapanpun yang adik-adiknya butuh tuh tetap sedia gitu teman-teman, tetap bersedia buat dimintain sharing, dimintain pendapat. Jadi di komutasi itu nggak ada gap teman-teman, itu serunya. Dan ketika aku di komutasi, aku ini kan angkatan 2018, jadi di komutasi 3 itu mayoritas pengurusnya juga angkatan 2018, bahkan ada yang 2017. Nah kerennya di komutasi 3 itu, walaupun sesama 2018 nih teman-teman, tapi nggak ada yang remehin gitu, nggak ada yang ngegampangin. Misalnya dimintain pendapat atau dimintain tolong, nggak ada tuh kata-kata yang ngapain nyuruh-nyuruh, kan kita sangkatan, itu nggak ada teman-teman. Tapi di luar itu barulah kita bisa santai, bisa fleksibel. Kalau di komutasi 3 itu aja sih teman-teman. Sebenarnya bingung juga memulai dari mana, saking banyaknya hal yang didapat nih teman-teman dari komutasi. Kalau pengalaman di UI itu juga berkat dari komutasi 1 dan 2 teman-teman. Relasi itu merupakan warisan juga dari Bang Ivan, dari Kak Wirangga juga. Jadi sebelumnya nih, kalau masuk ke komutasi udah pasti kita deket sama KPK, deket sama teman-teman anti korupsi di universitas lainnya. Jadi waktu itu di UPI ada temu anti korupsi nasional. Di sana ada pembicaranya yang gokil-gokil juga. Ada Mbak Asvina, ada Bu Bivitri dan lain-lain di sana, itu seru banget. Dapat input baru juga di sana. Ada Mbak Naco juga di sana. Ada Pak Novel, ada Pak Saud Situmorang. Itu pengalaman yang gokil juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masuk ke komutasi 4 nih, itu nggak salah pilih komunitas, karena nggak cuman belajar dari segi anti korupsinya aja teman-teman. Kalau dulu Bang Ivan nih pernah bilang teman-teman, korupsi ini tuh isu yang seksi di mana aja diomongin, dan terkait dengan banyak hal juga. Sosiologinya kena, hukumnya kena, kulturnya kena, integritasnya kena juga. Banyak hal di anti korupsi ini teman-teman. Mungkin itu karena waktu juga nggak banyak ya teman-teman ya. Oke Kak, seru dan menarik ya pengalamannya. Kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana sih pandangan narasumber terkait gerakan anti korupsi, terutama yang sudah dilakukan komutasi, serta harapan kedepannya untuk komutasi dapat menyuarakan semangat atau anti korupsi, maaf salah Kak. Bahaya kalau semangat korupsi tadi. Nah, kalau untuk tadi kita menyuarakan anti korupsi ya. Yang pertama, aku ingat terus pesan dari Mas Uceng teman-teman. Mas Uceng pernah bilang kita itu harus punya teoritisnya dulu. Ketika kita mau jadi aktivis nih teman-teman, antara idealis dan akademik kita itu juga harus seimbang teman-teman. Jangan sampai kita koar-koar demo, kita koar-koar ini itu, ternyata kita nggak tahu substansinya apa atau apa yang lagi dibahas. Nah, setelah kita tahu akademiknya apa, kita bisa siapkan aksi nih teman-teman. Lalu kita maju secara kolektif. Dan misalnya kita mau aksi gitu, jumlah pun itu bukan halangan teman-teman. Contohnya ICW kemarin Mas Kurnia pernah cerita, beliau pernah mengadakan aksi pakai kaos atau kostum Power Ranger. Jumlahnya sedikit aja, tapi itu menarik perhatian publik. Dan substansinya kena banget. Ternyata ada yang salah di tubuh KPK.
atau koruptor makin merajalela, kayak gitu teman-teman. Lalu integritas itu jangan dipunyai hanya sama Mas Yuda aja misalnya, atau sama ketua aja. Jadi integritas itu harus dimiliki oleh si badan organisasi ini teman-teman. Jadi secara kelembagaan itu emang harus dipandang punya integritas. Mungkin itu sih teman-teman. Kalau dari aku itu aja, dan sukses terus buat pengurus Komutasi 4 dalam menyuarakan dan membunyikan semangat anti korupsi. Makin kreatif, makin inovatif teman-teman. Oke, baik Kak Obe, terima kasih. Sekarang kita yang lanjut, yang terakhir ada Kak Thomas Aukenya sudah. Halo Kak Thomas. Halo Gaby. Ya, Kak Yuda ya, bukan Kak Thomas. Ya, Yuda aja. Ya, apa kabar nih Kak? Kabar baik, sehat. Yang lain juga harapannya juga tetap sehat walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Oke, baik Kak. Bisa lah nih Kak ya sharing-sharing sedikit mengenai program-program yang sudah dilakukan selama Komutasi 4. Oke, kalau sharing tentang Komutasi 4 mungkin belum banyak yang bisa di-sharingin soalnya kita juga masih baru, pengalaman kita juga baru karena apa? Dulu kalau ingat pas zamannya kita saat itu terakhir pas debat ketua itu kita masih bisa buat kumpul bareng, terus tapi Seninnya kita udah diputusin buat kuliah dari rumah. Nah itu buat nuntut kita mulai cari pengurus secara online itu juga merupakan pengalaman yang baru dari kita. Terus sampai sekarang kita juga masih secara online buat pengurus Komutasi yang belum tahu sampai kapan. Dari situ kita banyak belajar buat kreatif di masa pandemi ini. Kita harus tetap produktif. Kalau program-program yang udah dilakuin sama Komutasi kemarin udah ngelakuin beberapa diskusi ya terkait, kemarin ada Novel Baswedan, terus ada juga Joko Chandra. Terus kalau program yang baru dari kita ini, mungkin ini ada podcast yang bakal kita berlanjut juga untuk ke depannya. Terus nanti kita juga ada ngobrol bareng Komutasi. Nah di situ kita bisa ngobrol-ngobrol nih bareng public figure ataupun dari mahasiswa soal anti korupsi maupun integritas. Lalu kita juga masih ada program esai pengurus. Kalau teman-teman ikutin IG-nya Komutasi itu di tiap Selasa ada yang namanya anti corruption scripturam. Itu jadi itu merupakan esainya teman-teman pengurus Komutasi yang dipublik ke teman-teman buat output dari Komutasi itu sendiri. Lalu Komutasi juga di masa pandemi ini juga tetap aktif buat kerjasama dengan baik komunitas di lingkup fakultas maupun universitas maupun dengan lembaga-lembaga yang ada di luar, khususnya terkait dalam bidang anti korupsi. Gitu sih, Gaby. Oke Kak, keren ya Kak. Semoga kedepannya segala program, rencana, program Komutasi bisa berjalan dengan baik. Lanjut nih Kak, kita mau tanya lagi nih. Menurut pandangan Kak Yuda, apakah milenial itu turut ambil bagian besar dalam upaya pemberantasan korupsi? Terus gerakan apa sih yang dapat selalu Komutasi suarakan untuk upaya anti korupsi? Oke, terima kasih Gaby. Jadi untuk menurutku dari peran milenial itu punya peran andil yang cukup besar ya. Dari kita sebagai anak muda, dari milenial, kita merupakan pondasi awal nih. Nantinya kita bakal bekerja di dunia nyata dan semangat-semangat integritas ataupun aksi anti korupsi ini penting banget nantinya bakal kita bawa ke dunia kerja. Karena saya ingat kemarin ada webinar dari Komutasi juga. Jadi peran perguruan tinggi ini penting banget teman-teman. Jadi untuk komunitas anti korupsi, teman-teman harus tahu soal anti korupsi ini penting banget karena banyak yang terjebak juga nantinya di dunia kerja terkait korupsi maupun hal yang kecil maupun hal yang besar.
Jadi itu kalau untuk peran milenial, JB. Oke, Sobat Anti Korupsi. Jadi itu tadi perbincangan kita dengan narasumber yang istimewa, sehingga dapat ditekankan bahwa milenial itu memegang peran penting dalam menyuarakan semangat anti korupsi. Sadari, peran pemuda sangat berpengaruh bagi kehidupan negara ke depannya. Jadi kalau mau bukan kita, siapa lagi nih Sobat? Terus lakukan gerakan untuk menyuarakan semangat anti korupsi walaupun di tengah pandemi. Jadilah orang yang selalu mempunyai integritas. Semoga perbincangan kita kali ini dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih kepada narasumber yang telah bergabung dengan kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ikuti terus kegiatan komutasi dengan follow Instagram Komutasi FHUAJY dan YouTube kami Komutasi UAJY. Terima kasih, sampai jumpa di Pondasi Kuat berikutnya. Salam generasi muda anti korupsi.